Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, diberikan iman yang kuat, kemudian diberikan hati yang taat, kemudian kita hadir dan bersua di tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya kita berharap menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, salah satu hal yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh di masa lalu, sekiranya Allah tidak mewafatkan mereka dan keadaan husnul khatimah. Kalau orang-orang yang dibina oleh Nabi, kemudian mereka takut kalau tidak diwafatkan oleh Allah dan keadaan husnul khatimah, apatah lagi kita. Hidup di zaman penuh fitnah, kemudian berbagai dinamika keduniaan lebih banyak dalam pemikiran kita daripada akhirat. Seharusnya kita tentu lebih takut. Maka sidang jemaah yang berbahagia, mungkin sering kita menengok tapi kadang-kadang kurang belajar. Ada orang yang di dunia ini kadang-kadang hanya disibukkan oleh dunianya. Hari-harinya habis untuk menikmati media sosial yang dibuka, Facebook, WA. Begitu mati minta dibacakan Al-Quran di awal. Kan ini yul. Waktu di dunia tak pernah dia buka Al-Quran, kemudian begitu mati, apa kata keluarganya? Pak, bawa jemaah untuk baca Yasin ke rumah, hadiahkan pahalanya untuk inyo. Enak betul dia hidup. Waktu hidup tak ada yang diperbuat. Begitu wafat dia minta subsidi pula dari awal. Apa yang bisa dipikir? Maka Bapak Ibu yang berbahagia, subuh hari ini kita akan berbicara muhasabah diri. Karena sesungguhnya inilah salah satu literatur di antara orang-orang dulu. Mengapa mereka bisa bertahan dengan kesolehannya? Karena mereka senantiasa menengok ke dalam dirinya apa yang akan mereka persiapkan. Di dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang sering kita dengar. Ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, sebuah panggilan yang sangat mesra dari Allah untuk kita. Karena para ulama mengatakan setiap ada kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, biasanya setelah itu ada fi'il amr ataupun kata perintah. Apa yang diperintahkan oleh Allah pada kalimat ini agar kita bertakwa. Ketakwaan itu adalah posisi yang paling baik. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka menjadilah orang bertakwa. Maka ketika Nabi mengatakan innallaha yuhibbut taqiyyu khafiyul ghaniyyu, sesungguhnya Allah itu mencintai orang bertakwa, orang yang kaya hatinya, kemudian orang-orang yang senantiasa menyembunyikan amal soleh. Maka yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Mengapa orang-orang dulu selamat? Karena satu sifat yang ada dalam dirinya adalah ketakwaan. Kita pernah mendengarkan asar daripada orang-orang dulu. Ketika istri mereka atau suami mereka ingin meninggalkan rumah untuk mencari nafkah, maka mereka akan tegak di depan pintu, kemudian mereka mengatakan kepada suaminya, Hai suamiku, ittaqillah fi talabir rizki. Hai suamiku, takutlah engkau kepada Allah di dalam mencari rizki. Karena sesungguhnya kami para istri sanggup untuk menahan lapar, tapi kami tidak sanggup untuk menahan panasnya api neraka. Allah. Itu yang terjadi. Mereka ingatkan suami mereka mau kerja. Apa mereka katakan? Takutlah engkau kepada Allah. Karena kalau engkau tidak membawa rezeki, maka kami sanggup untuk menahan lapar. Tapi kalau di akhirat kami tidak akan sanggup menahan panasnya api neraka. Itu istri dulu. Istri kini kurang transfer, masalah panjang. Maka
luar biasa. Sehingga maaf, yang mereka pikirkan bukan hanya membawa rezeki itu ke rumah, tapi apakah yang dibawa itu halalan thayyib. Maka ketika Allah mengatakan tadi, bertakwalah kalian kepada Allah, tapi disambung dengan ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat. Tengok apa yang akan ada di masa depan kalian. Kemudian Allah katakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Diulang lagi oleh Allah. Setelah itu Allah mengatakan innallaha khabir bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Hari ini kemungkinan ada perbuatan kita yang kita lupakan. Tapi nanti sampai pada masanya ketika mempertanggungjawabkan kepada Allah, kita kaget karena sekecil apapun amal itu akan dituliskan dan kita tidak akan lagi bisa mengingkarinya. Maka apa yang dikatakan ulama, sesungguhnya ayat ini adalah usul fil muhasabah, adalah awal dari konsep untuk kita bermuhasabah. Karena sesungguhnya betul kita ini akan sampai kepada masa depan. Maka ketika Nabi pun ditanya siapa orang yang pintar, maka Nabi mengatakan al-kais, orang-orang yang pintar itu dikatakan aksaruhum bil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Maka sedang jemaah yang berbahagia, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, orang-orang mukmin yang paling baik itu yang model apa? Kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka ada juga ungkapan hadis itu, seandainya engkau tidak pernah mengkhianati amanah, kemudian engkau taat menjalankan sunnah Nabi, kemudian engkau membuat aman tetanggamu, maka kata Nabi, dakhalal jannah. Maka Allah akan memberikan kepada kalian surga. Ketika dikatakan bagaimana mengamankan, memberikan rasa aman, karena memang dia orang baik. Maka tadi dikatakan orang yang baik, kata Nabi, adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlak. Kemudian sahabat bertanya, fa ayyul mu'minina al-aqyas, siapa orang yang paling baik, orang yang paling pintar? Aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling pintar adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan orang yang paling banyak untuk mempersiapkan bekal setelah kematian. Coba lihat Bapak Ibu yang berbahagia, di sana ada kuburan, di Ittihad bawahnya ada kuburan. Itu orang-orang yang dulu bersama kita, orang-orang yang hebat di dunianya secara literasi duniawi. Ada orang kaya, ada orang pejabat, orang macam-macam. Tapi apa yang mereka miliki hari ini? Kehadirannya sudah mulai dilupakan. Jangankan kawan-kawannya, anaknya sendiri mungkin sudah jarang menengok. Demikian juga kita, demikian juga keluarga kita. Berapa banyak kita memiliki ayah, yang ayah kita hari ini tak ada lagi. Kita kadang-kadang cuma mendoakan, dan itu pun ada orang yang melupakan. Kadang-kadang tidak tahu lagi bagaimana keadaan kuburnya. Selesai, dan itulah akhirnya kita hanya mempertanggungjawabkan urusan kita masing-masing. Dan kalau kita sudah tiada, orang tidak banyak lagi peduli dengan kita. Maka al-kais, kata Rasulullah, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu, kata Rasulullah, orang yang senantiasa menundukkan dirinya, kemudian mempersiapkan amal untuk setelah kematian. Ketika Ibnul Qayyim ditanya apa yang dimaksud dengan dana nafsah, dia katakan orang yang senantiasa menghisap diri. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kematian itu sebuah kepastian. Tidak ada orang yang tidak mengakuinya hari ini. Jangankan kita orang mukmin, orang ateis, orang pluralisme, yang mereka mungkin menyangkakan tidak ada nanti balasan. Tapi maaf, mereka melihat kematian. Siapa yang tak mati hari ini? Segagah-gagahnya Fir'aun mati juga. Cuma kadang-kadang ada orang yang mati ya, yang tidak pernah kita harapkan, atau juga ada orang yang mati yang memang kematiannya didoakan. Yang kedua kemungkinan, ada orang mendoakan itu di luar Pak mati, tapi ada orang mengatakan ya Allah panjangkan umur.
Yang didoakan kan orang-orang yang memberikan kebaikan. Subhanallah. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ma ra'aitu taqiyan asbahu min syakki min al-yaqinin nas bil maut." Tidak pernah aku melihat sesuatu yang diyakini oleh manusia, tapi manusia itu tidak mempersiapkan diri setelah kematian. Ditanyakan apa? Tapi persiapannya tidak ada. Sibuk dengan dunia. Bahkan tanda-tanda kematian itu sudah dekat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian dulu, subhanallah, pandangan jauh ke depan. Sekarang nggak pakai kacamata pun salah juga mata. Dulu rambutnya hitam, sekarang kadang-kadang maaf di atas kepala itu tidak ada rambut, lapangan bulu dah botak semua. Ada tapi ya Allah, begitu sudah tuanya masih sibuk dengan dunia, habis biaya untuk perawatan diri. Bagus dia sedekahkan lagi, beli lontong bagi-bagi, banyak pahala. Habis untuk hal-hal yang tidak produktif akhirat, menanamkan modal untuk dunia. Nanti Pak Ustaz kalau dah tua, kami Pak Ustaz mudah-mudahan tak payah lagi. Setua boleh boleh. Masya Allah banyak. Wajah aku munazir, akan datang kepada kalian peringatan. Dulu muda kita kuat, tenaga fisik hebat. Kini Allah kena angin kentut keluar, hujan menggigit, sombong dan tanggung-tanggung juga. Apa yang ada bawa? Dulu Pak Ustaz, ya dulu lah. Siapa yang apa kata? Dulu kita hebat, Pak. Dan itu kita rasakan loh. Bapak-bapak yang dulu usia 40 tahun ke bawah, hobinya apa tuh? Apa namanya? Touring. Pakai sepeda motor dari Pekanbaru sampai kilo 9. Kilo 9 ke kilo lagi ke Pekanbaru lagi. Kan mampu lah kerja. Tapi ketika itu fisik kuat. Kini jangankan Pak sepeda motor, duduk di motor aja masuk angin dia, Pak. Duduk aja, Pak. Lah lantas apa yang jadi disombongkan? Maka selalu dikatakan ingat hidup. Apa yang nak dikejar lagi? Apa yang kita lakukan? Dunia ini akan segera tinggalkan, Pak, sebelum nanti datangnya penyesalan. Maka kalau sudah penyesalan, apa yang dia katakan? Kemudian apa? Kita boleh berkumpul. Jadi apa yang dikatakan oleh iman jauh, berkumpul dengan orang, berkumpul dengan orang baik, dengan harapan tidak mau memberikan kesalahan. Maka kalau kita tidak jadi orang baik, jangan pernah marah. Artinya bukan orang itu bercinta, orang itu sayang. Tapi berapa banyak orang tidak cinta dari mana yang terbaik, karena kalau tidak aku dianggap orang itu tidak cinta. Ustaz, ada hati. Kawan apa lagi? Anak walaupun hari ini lah. Wata'awasau bilhaq, wata'awasau bilhaq. Tapi tanah itu sudah agak jauh. Karena yang kita anggap jauh, orang yang mendukung kita, orang yang memberikan masukan, bisa jadi kita anggap dia terbaik. Musuh, bahkan kalau Bapak punya lawan orang yang mungkin memberikan nasihat, mengajak kita ke masjid, mencari kita dan kita tidak melihat dan bertanya kepada muda tua, itu sahabat yang paling indah. Bukan karena dikatakan di dalam sebuah kalimat, aku dulu ada di kalian beralifan, yuhan. Agama seseorang itu akan ditentukan oleh agama temannya. Kalau kamu ingin mengetahui seseorang, bahkan bukan siapa yang menjadi teman. Tapi kalau pertemanan itu tidak ada membawa kebahagiaan, ada apa kalau kebenaran dunia akhirat. Untuk apa kita berteman? Lebih baik kalau kita sedikit produktif untuk kebaikan. Dan kita banyak tapi berjuang kita berjuang kita di dalam neraka. Tapi kalau Bapak Tuhan menjadi motivator kebaikan, mengapa ini? Kadang-kadang ya kemarin kita boleh berbuat Bapak
Dia orang tidak hebat. Tapi dia kata, saya punya jalan yang cuma. Wah, enak kan orang yang saya ajarkan ada itu nanti kalau dia mau. Kemudian setelah selesai, nanti dia jadi bahan. Saya ajarkan anak-anak tidak usah mereka. Ajarkan cara menuju. Karena banyak yang saya tidak sampai dari kudu datang. Dan tahu yang mana yang kita butuh, mana yang harus betul. Bagaimana menunjuk apa-apa, menceritakan cerita apa dari masih juga saya yang menyambut aku saya ada. Ada maka dikatakan ilmu yang paling berharga itu kan ilmu waktu. Bahwa dia ada jadi kalau nampak ada sesuatu itu saya kadang-kadang saya tengok yang dia daripada MDA saya tengok kadang-kadang saya akan nak dulu karena mana gurunya itu dengan bicara yang ada lupa dia intinya. Kalau saya guru yang saya anggap saya ajarkan dulu bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara apa doanya yang benar itu adalah jangan diajarkan anak-anak menasih haji itu bukan apa. Anak TK di rumah ayah tidak ada di rumah. Betul tak mengapa TK diajarkan. Menasih haji yang harus diajarkan itu dan surat Al-Fatihah yang menjadi rukun salat. Bagaimana rukunnya, bagaimana sujudnya. Karena kadang-kadang kalau sudah terbiasa sulit nanti untuk berubah. Itu dia. Jadi maaf, kadang-kadang kita ada di tujuan kita. Apalagi kalau kita, kalau anak-anak itu pakaian seperti belah, itu jangan kita kalau awak kadang-kadang jadi mengapa kita hanya kaki tidak diurutkan, keseimbangan berenang. Jadi kalau anak-anak dia nak kerja, dia nak kerja. Tapi kalau diangkat dari tadi jatuhnya ke kiri. Jadi saya sendiri kadang-kadang jalan karena masalah pada kita. Jangan simpang lagi, Pak. Jadi mungkin ada yang ada tempat kaki yang ada tidak kita ada anak. Tapi kalau anak-anak daerah ya Allah. Tapi anak-anak itu maka kawan itu yang bagus itu adalah kawan yang berjasa menasihati kita. Yang tahu kita sudah dan tidak. Yang berikutnya jangan cuma maaf, jangan yang tidak boleh. Yang bersenang-senang untuk pergi menikmati. Nah, berjalan-jalan yang sifatnya umpan. Ada di rumah, ada bapaknya. Kita berjalan kita menikmati. Ya, bisa menengok banyak kawan dan banyak lagi imannya. Betul apa bapak? Kadang-kadang jalan terjadi buat jalan. Kalau bukan, dia bukan orang kita berjalan. Dia tidak, bukan juga lelah. Kadang-kadang maaf. Memang semua yang tidak kita untuk air-air alhamdulillah demo tambah orang tersebut demo tapi berapa banyak orang yang sampai pada tua dan lebih banyak hari ini saya belajar dan ada yang di dalam rumah kalau rumah kita tidak pun kalau cepat tidak jadi saya tengok pertemuan dari suku mereka berjalan ke depan saya baca jadi bukan bapak-bapak sampai rupanya satu doa satu sedang jodoh dua bersama jadi mengusir yang baju itu jadi duduk kepala oh ini badannya oh itu ini sebetulnya orang tapi dia masih bisa ketahuan awak menengoknya awaknya dulu itu model Allah tidak ada aktivitas ekonomi yang ada kalau saya
menjaga kita tidak melakukan itu. Itu kalau kita mau membawa kita ucapkan dan kita bersyukur. Dua-duanya maka baru berapa? Maka nanti pada masa kita akan menjadi orang-orang yang akan belajar. Ditemukan buku bahwa kita membawa bidang tadi, kemudian nanti buku catatan aman itu akan mereka lihat dengan berbuat dosa. Iya, benar. Apa kata Allah? Iqra kita baca sama dengan kita doa dan baca kitab kalian cukuplah diri pada hari kita berdoa. Kata Allah kepada kita sering mencatatkan namun bila kalau berdoa di mana kita sama manusia kita masing-masing kita itu jangan itu kita menanyakan bagaimana kita masing-masing kita berwajib dalam kebaikan maka kita tanyakan kalau hukumnya laporan mereka itu banyak kamera kita tengok mulai setiap balik itu berapa jadi kita tahu yang itu dalam kondisinya tepat dari kerja itu tidak ada kata-kata dia apabila dia tidak kalau laki-laki kalau wanita jadi kadang-kadang seperti pada yang malam dia seperti kuliah tapi dia tidak ada lagi tapi mungkin maksudnya dia pakai nah ini kan obat-obat itu tapi ada di kuliah pemandangan kita mau karena hak saja karena kalau tidak ulama itu banyak tidak lagi menggunakan jadi kalau tidak tapi mengatakan ketika sampai usia seandainya lama seandainya anak itu tidak baik dan juga dia bermimpi maka 15 tahun anak usianya 15. Jadi kalau 15 tahun itu kalau dia tidak bermimpi itu sudah diangkat baik maka dia tidak ada maka sekarang ini anak-anak sekarang memiliki cepat lagi cepat anak kecil itu sudah lagi perempuan itu anak-anak sekarang sekarang kita bisa pola pikirnya maksudnya ambil dewasa pola pikirnya masa lalunya cepat berbeda dengan dia maka ada orang-orang yang akan SD masalah ukuran baju terutama ulama itu bukan sekolah tapi ukurannya adalah tingginya tapi kan dia susah banget ya masukkan aja dia masukkan dia pasti dari dia kalau kita tak belum ini juga tak mendapatkan ibu itu tak bisa menunjuk cara bicara ini tidak bukan dia pasti jadi ada orang sampai apa itu kalau kali satu itu kan kamu betul itu kok itu apa yang udah menjadi muat ini mulai itu jangan ada bisa karena supaya anak dia bertanya di mana bapaknya lalu dia tanyakan bina dari mana bapak kalian jangan sekarang itu apa dari dulu rupanya juga ada bertanya mana bapak dia lagi ketika dia mati siapa dia itu bertanya karena bapak sudah mati tapi anak yang itu maka dalam pokoknya sama banyak ada di masjid secara memastikan anak yang itu tapi itu ya alasannya kan dia betul rumit yang betul itu kan anak yang orang itu kalau bapak masjidnya dia jangan diambil bapak terpaksa menempat jendak karena ada di bagian tidak anak karena dia abad anaknya jauh seluruhnya abad cuma mengatur kalau ada kota di masjid di pembangunan masjid ini ada masjid
itu saja pada orang. Anak yatim. Padahal orang miskin tidak salah kesusahan mampu tidak berbeda. Ada yang disebut wala yang ada Quran miskin. Anak yatim di satu, orang miskin juga di satu. Tidak ada apa. Nanti waktu itu berbalik. Apalagi kalau bapak-bapak punya keluarga yang jangan dibiarkan bapaklah orang yang pertama kali bertanggung jawab terhadap hidup baik. Atau anak-anak yang maaf dibiarkan oleh ayahnya. Ayahnya ada tapi tidak memiliki kemudian kuliahnya tidak ada. Apalagi anakmu soleh atau dia perempuan soleha. Tidak ada orang yang akan tidak maaf. Maka kadang-kadang kita memaksakan diri kita untuk menjadi orang tua untuk memberikan mereka punya. Pak jadi, tidak ada miskin. Bukan terlalu berbeda. Dulu saya punya anak dulu oleh orang itu membiayai satu orang siswa. Yang saya tidak boleh. Tapi setelah selesai tidak tahu dia tak siapa orang tidak tahu dia dengan orang. Kalau tak tolong punya anak kita. Pak Ustaz dari mohon membayar dunia ketika itu tidak banyak 400.000 bulan. Itu kita lakukan. Oke caranya. Jadi kita pengalaman oke kita bayar. 400.000 sama lebih luar biasa. Bisa kenapa? Kita ada anak-anak kadang-kadang maaf. Enak saja kita tidak apa-apa punya. Walaupun kadang-kadang bersenyum Pak Ustaz, jadi lebih bayar. Enak apa? Oh iya, maaf ya Bapak, dan Bapak itu. Oh kadang-kadang tak apa-apa, rezeki kita ada berkurang. Apalagi kalau ada anak-anak keluarga yang dia hafal Al-Quran, akhlaknya baik, kemudian ekonomi yang lebih masa yang paling tepat untuk menyalurkan diri. Kadang-kadang anak-anak baru, yang mana kalau ada anak-anaknya, ada orang tua, tapi di rumah, berapa banyak kadang-kadang kita anak-anak itu tempatnya sendiri. Bapak-bapak yang berdiri tempatnya jumlahnya berdiri. Hari Selasa bekerja, Rabu jauh naik bulan sepatunya, berani naik bulan. Oh, yang berkembang naik bulan mana? Kebetulan masih rumah yang mereka anaknya apa-apanya tempatnya biasa. Kenapa? Jadi kenapa? Jadi itulah mungkin Allah yang kita berterhaka. Dan ketika kita melihat bahwa anak-anak benar, kita akan melihat pada tahun yang ada dan jangka wajib mati di belum. Maka kemarin ada orang yang membuat dia bukan kelakangan, tapi sekarang membutuhkan disiplin. Masjid berubahnya pembuat masjid mengkau tahu dan jangan bayar dalam pelajaran masjid dakwahnya fungsinya berbuka masjid. Oh kita ini dakwah ya tempat masjid kita menjadi kita ada kata-kata di masjid bertugas masjid melengkapi bor melengkapi imam tidak kenyataan itu kita tanyakan apa orang mengenal jadi belajar ibu atau terlambat dia marah seluruh masjid itu harus bersihnya mulai urusan kamar mandi sampai urusan azan kadang-kadang malam itu mereka bersih apa kan tentu bahwa kalau masjid-masjid yang seperti Al-Fatihah Nurul Amal, nanti beramal, jauhnya tapi seperti itu mana Allah. Dan membawa tahu itu
Oleh podi, kenapa kok terjadi? Ini mau bagi bapak dia untuk ambil lebih banyak itu boleh, tapi sekarang kamu boleh. Jangan ada bagaimana berhadapan untuk membantu. Maka kita tidak tahu karena apa itu. Dan maka itu atau apa? Timur. Jadi Pak, kamu di bawah berapa banyak kadang-kadang paman tengok kita tu terlupa paman dan separuh ada kemerahan separuh pula awal ada tak tulisan itu waspada kadang-kadang orang itu tidak dapat nampak bahawa pagi dah dia tak tengok bapak dia ada mati-mati kampung pula kalau kita tidak tengok karena korban itu dalam bentuk menjadi orang ada orang yang tahu ada jemaah di kampung itu berjaya yang mendengarnya korban kenapa kita melihat suatu korban itu memang tahu kita tahu mudah-mudahan Allah mempercayai kita Allah memberikan kita mudah-mudahan kita sekarang bersama terkumpulnya jadi bagian kita kumpulnya. Mudah-mudahan kita selamat. Waalaikumsalam.